No, halo. Welcome back bersama saya, Oton Universe, penjaga Bima Sakti, Satpam Andromeda. Bagaimana jika kita terlahir di keluarga kerajaan tapi dianggap iblis dan ditakdirkan hanya hidup 3 tahun saja? Di saat masa kelahiran pun banyak yang mengharapkan untuk dimatikan. Pada fase beranjak 1 tahun saja tidak ada satu orang yang ingin berteman bersamanya. Setiap harinya selalu dikurung, tidak diperbolehkan keluar lebih dari halaman rumah, dan kedua orang tuanya sedikit sekali memberikan waktu luang bersama. Sangat memilukan kisahnya, bukan? Tanpa bernyocot-nyocot lebih banyak lagi, so here we go my alur cerita. Noja. Alkisah Sin dimulai dengan munculnya sebuah mutiara di antara bumi dan langit, di mana mutiara ini dapat menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu, diutuslah 2 murid untuk mengatasi ancaman tersebut, yang bernama Taiyin dengan tubuh ginduk-ginduknya dan si Junior penuh keseriusan Zen. Yang karena mutiara itu sangat kuat, guru besar Tianjun turun tangan langsung membaginya 2 bagian. Pertama, mutiara kehidupan diwakili warna biru. Kedua, pil iblis diwakili warna merah. Dan pil iblis ini dipasang mantra agar hancur setelah 3 tahun kemudian. Sedangkan mutiara kehidupan diberikan kepada anak yang akan menjadi reinkarnasinya dari bibit seorang pendekar yang bernama Li Jing. Untuk melakukannya, guru besar memilih Taiyin mengemban tugas ini, dan jika ia berhasil akan dijanjikan tinggal di tempat suci para dewa tinggal. Guru besar Tianjun juga berpesan agar nantinya setelah lahiran anak tersebut dinamai dengan nama Noja. Lalu kita diperlihatkan pendekar Li Jing bersama istrinya hamil 3 tahun, yang berbeda dari emak-emak biasanya, sedang berdoa ke kuil hampir setiap harinya. Bersamaan dengan itu, Taiyin datang membawakan berita gembira. Beberapa waktu berlalu, semua warga antusias menyambut lahirnya anak pemimpin mereka ke dunia. Di situ juga ada Zen yang sedang mengamati sekitar seraya melepaskan 2 kertas. Entah dibuat untuk apa, sementara Taiyin bersiap dengan ritual pengreinkarnasian. Taiyin sangat suka mabok-mabokan, bisa dilihat sangat jelas ketika mengokop semua ciu yang disuguhkan pelayan kerajaan kepadanya, dan ia langsung tersungkur tak sadarkan diri. Li Jing pun terpaksa mengeluarkan semua ciu yang ia tengguk menggunakan cara sedikit kasar. Bidan persalinan mendesak agar cepat melakukan ritual karena sang istri sudah tak kuat menahan lagi, tapi timbul problem baru membuatnya terhenti sejenak. Ketika Taiyin lupa akan password membuka Pauline sebab efek ciu yang terlalu kuat. Untungnya di kesempatan terakhir Taiyin refleks menggunakan sidik jari, atau bahasa kerennya touchscreen, sehingga terbukalah Pauline tersebut, di mana gerak-gerik aneh pelayannya telah dicurigai sedari awal oleh Li Jing. Kalau dipikir aneh juga, masa di tengah acara penting berlangsung orang yang akan memimpin di acara itu tiba-tiba ditawari minum. Mas, ini ciu segalon, kan ramanu akal jum. Namun kertas yang lain milik Zen menginang kepada bidan, lalu mengambil keduanya dan memasukkan pil iblis yang digenggamnya ke sang istri, sehingga sementara mutiara kehidupan dibawa pergi oleh Zen dan Neja pun lahir bereinkarnasi sebagai iblis. Semua warga lari ketakutan sambil menghindari api-api yang dilontarkan Neja. Untuk tak menimbulkan banyak lagi kerusakan dan jatuhnya korban jiwa, Taiyin mengeluarkan cincin guna menyegel kekuatan iblis lalu secepatnya membunuh Neja. Tetapi sang ibu melindungi Neja dan memohon kepada Taiyin supaya tak membunuh anaknya. Tak tega melihat sang istri seperti itu, Li Jing berjanji di hadapan semua orang untuk selalu mengawasi Neja. Bila nantinya membuat onar, ia siap memberikan tanggung jawab yang dilakukan anaknya tersebut. Lalu Taiyin mengatakan percuma saja membiarkan Neja hidup karena 3 tahun kemudian petir akan merenggut nyawanya. Tapi Li Jing semaksimal mungkin nantinya merembukan semua ini kepada guru besar Tianjun.
Di sisi lain, Zen memberikan mutiara kehidupan kepada anak dari Raja Naga yang setengah manusia, setengah siluman bernama Aubing, dengan harapan anak tersebut menjadi tak terkalahkan. Sementara Zen ingin membuktikan ke guru besarnya bahwa dialah yang layak tinggal di tempat suci para dewa tinggal daripada seniornya Taiyin. Kembali bersama Li Jing ditemani Taiyin berniat menemui guru besar, tetapi sebelum memasuki mereka ditanyai terlebih dahulu oleh penjaga gerbang. Mereka berdua pun menjelaskan iktikat kedatangannya ke sini dan penjaga itu memberitahukan jika percuma mencari guru besar karena mantra tersebut tidak bisa dilepaskan. 1 tahun kemudian, Neja tumbuh menjadi anak kecil yang kesehariannya banyak dihabiskan jengger menatap desa dari rumahnya yang dilapisi mantra. Sebagai permintaan maafnya jarang ada waktu bersama, sang ibu mengajak Neja bermain bulu tangkis menggunakan kaki disebut jianzi. Terlihat fisik Neja berbeda sekali dengan bocah-bocah pada umumnya sehingga sang ibu mengharuskan memakai zirah. Saat itu juga ada laporan mengenai munculnya siluman membuat puluhan orang terluka. Mau tidak mau, sang ibu harus menyudahi bermainnya bersama Neja dan langsung berangkat menuju ke TKP. Sama seperti saya yang sumpek berdiam diri di rumah, Neja dengan kecerdikannya mengelabui kedua satpam yang menjaga mantra pembatas, lalu menghitung bilangan 1 sampai 10, sehingga semua warga di desa yang mendengarnya lari kocar-kacir bersembunyi dibuatnya. Tak terkecuali juga bocah-bocah seumuran dengannya terkena imbas jahilan kecilnya. Hah, jahilan kecil? Saking muaknya salah satu dari mereka mengatai Neja. Oh setan, bedengge. Mendengar itu Neja langsung marah menendang batu besar ke mereka. Untungnya Taiyin tepat waktu dan sang bapak mengurungnya memperkecil luas area pembatas. Kedua orang tuanya beserta Taiyin membicarakan Neja. Dibawa kemana anak ini? Diapakan lagi anak ini? Lalu si Taiyin punya usul jika menjadikan Neja sebagai pendekar pembasmi iblis merupakan pilihan terbaik untuk saat ini. Di pagi harinya saat membawakan sarapan, pelayan itu mendapati Neja sudah tidak ada di kamarnya dan sesegera melaporkan ini kepada tuannya. Dan hal tersebut cuma akal-akalan dari Neja saja yang keluar dengan santainya melihat sebuah lukisan bisa terbang. Neja yang kepo pun menyentuhnya dan tersedot ke dalam. Di dalam ternyata bertemu Taiyin. Tempat ini adalah miliknya, lebih tepatnya apapun bisa diubahnya menggunakan seonggok kuas yang ia pegang. Memanipulasi semua yang ada di dalam dunia lukisan, dapat mengubah ranting jadi udut, dapat mengubah pintu jadi airok, apa saja tergantung sekreatif penggunanya. Niat Taiyin memasukkan ke sini langkah awal supaya Neja menjadi seorang pendekar, dimulai mengajarinya ilmu sihir dasaran. Selain gregetin sekali lihat kelakuannya, Neja mampu menguasai sihir yang diajarkan hanya butuh waktu beberapa jam saja, meskipun digunakan menjahili gurunya ini. Padahal jika melirik Taiyin membutuhkan waktu 6 bulan lamanya untuk ia menguasai sihir tersebut, bukti bahwa Neja sangat jenius. Taiyin lalu meminta diambilkan obat penawar di celananya. Tak lama kemudian kedua orang tuanya datang. Di sini Neja baru menyadari bahwa ia dituntut menjadi pembasmi iblis, melindungi rakyat di desanya. Neja pun ambek-ambekan sembari ngomong ke mamanya, "Ngapain sih ma melindungi mereka? Kan mereka sangat membenci diriku." Terpaksa orang tuanya berbohong dengan memberitahukan jati dirinya adalah reinkarnasi mutiara kehidupan. Memikul peran yang sangat besar, hanya dialah yang terpilih. Mendengar hal tersebut, Neja termotivasi dibuatnya. Secara teknis sih iya, tapi tidak juga. Di saat pelatihan tersebut, Neja tak bisa mengontrol kekuatannya. Benar membasmi iblis, tapi tolong kondisikan orang-orang jangan jadi korban juga. Sang bapak lalu menyuruhnya mengembalikan tombak beserta selendang ke Taiyin, namun tanpa diketahui Neja diam-diam mengambil kuas dan bermaksud keluar dari lukisan ini.
Sementara itu, di pesisir pantai muncul sesosok siluman air yang ingin memakan seekor anjing dari milik warga desa. Kemudian Neja menghentikan tindakan tersebut yang untuk pertama kalinya ia bertemu sosok siluman. Ia bersemangat sekali melawannya dan ingin memberitahukan kepada warga, "Ini loh, aku sedang membasmi siluman." Namun perbuatannya membuat warga lari ketakutan dan siluman tersebut kabur membawa anak kecil dari si adik bocah yang mengolok Neja. Sebelum benar-benar kabur, laut itu beku terlebih dahulu. Ternyata itu ulah pria misterius Aubing yang tak sengaja melihat kericuhan saat sedang lapar mencari kue putu. Kesalahpahaman terjadi antara Aubing dan Neja membuat mereka berdua bertarung tanpa keduanya sadari. Siluman itu melahap anak kecil yang diculiknya. Lalu Aubing cekatan mengeluarkan anak kecil itu dan menjadi batu terkena liur dari siluman air. Tentunya Neja tak tinggal diam, mudah bagi dirinya yang jenius melewati gelembung-gelembung yang mengitari siluman tersebut supaya ia tidak menjadi batu. Setelah mengalahkan siluman air dan mengembalikan anak kecil beserta Aubing menggunakan umbel atau namanya ingus sebagai penawarnya, anak kecil itu tidak takut saling bertatap dengan Neja. Berterima kasih sudah diselamatkan, meminta bermain Jianzi bersama-sama. Untuk pertama kalinya, eksklusif ada yang sudi bermain bersamanya selain orang tuanya dan merasa terharu sampai meneteskan air mata. Namun pria tetaplah pria, malu cuy kalau menangis terharu dilihat orang lain. Neja pun beralibi kemasukan pasir di matanya. Melihatnya seperti itu, Aubing mengajaknya berkenalan lalu memberikan sebuah kerang tidak pakai ajaib yang lain kali ingin bermain lagi. Neja bisa meniupnya di dekat pantai, maka Aubing yang mendengarnya bisa langsung datang. Tak lama kemudian para warga berbondong-bondong datang mencari anak kecil barusan, sedangkan Aubing telah pergi dari sana. Sudah jelas-jelas siluman yang menculiknya tadi, kakak anak kecil itu mengompor-ngompori warga sehingga semua tersulut. Memang paicek matane. Neja mencoba sabar menjelaskan, tapi bocah itu mengoloknya lagi dengan sebutan sensitif bagi telinga Neja. "Ya, sudahlah, jangan salahkan bila ada salam olahraga yang dilayangkan." Untungnya lagi-lagi Tayin sigap tepat waktu sebelum ada jatuhnya korban jiwa. Lalu sang bapak melihat tangan anaknya ada sisa-sisa liur hijau yang menandakan apa yang dilakukan Neja benar adanya. Di sisi lain, Aubing kembali menceritakan pengalaman barusan mendapatkan teman untuk pertama kalinya. Temannya ini tidak risih sedikit pun kepadanya yang setengah siluman. Awalnya sih dimarahin, ditakutkan, jati dirinya terbongkar, namun seketika tersenyum mendengar temannya bernama Neja. Lalu Bapak Naga menceritakan dahulu kala mereka kaum naga dihormati untuk membasmi semua siluman laut, hingga kaum naga ujuk-ujuk dinyatakan menjadi monster laut yang tidak bisa dibebaskan di penjara ini. Maka dari itu mereka menggantungkan semua ke Aubing. Nantinya saat hari ulang tahun Neja yang ketiga, dirinya akan mengamuk membunuh banyak orang. Barulah peran Aubing masuk menyelamatkan warga desa dan naik ke langit menjadi dewa, agar ada kesempatan membawa kaum naga pergi dari penjara. Zen pun tak perlu repot-repot menjelaskan siapa yang akan dilawannya karena Aubing sudah mengenal musuhnya terlebih dahulu. Neja ngambek mengurung diri di kamar 3 hari 3 malam tak makan. Orang tuanya lalu menghiburnya, kemudian memberitahukan bahwa akan diadakan pesta ulang tahunnya yang ketiga yang dihadiri semua warga. Nah, maksud mengundang semua warga di sini, sang bapak ingin membersihkan nama anaknya dan memberitahukan bahwa Neja memang sudah mengajar siluman air dengan tak memberitahukan rencana ini supaya menjadi surprise nantinya. Mendengar itu, Neja pun sangat senang pergi ke pantai memanggil Aubing, mengundang teman satu-satunya ini ke pesta ulang tahunnya. Di sini Neja berharap Aubing benar-benar datang ke pestanya. Namun wajah Aubing menggambarkan betapa bimbang sekaligus sedih. Secara tidak langsung menggunakan kedua tangannya untuk membunuh satu-satunya orang yang mau berteman dengan dirinya ini. Setelah Aubing kembali ke dasar lautan, Bapak Naga lalu memberikan sisiknya diikuti naga lainnya guna mendobrak memaksimalkan potensi kekuatan miliknya.
Singkat cerita, pesta ulang tahun pun tiba. Terlihat Neja didatangi oleh Zen. Di situ Zen mengungkapkan semua bobot bebet jati diri Neja sebenarnya. Ia lalu keluar menyambut semua warga sembari memasang raut wajah yang sangat marah. Di hadiah ulang tahun kali ini, Taeyin memberikan muridnya sebuah tombak api, selendang merah, dan juga babi terbang yang dapat berubah menjadi tunggangan. Begitu juga sang bapak memberikan jimat pelindung, memberikan ucapan semangat. Perjalanan hidupnya masih panjang, jangan pedulikan omongan orang lain. Dialah yang menentukan dirinya sendiri. Tetapi Neja yang sudah mengetahui fakta sebenarnya dan cerita-cerita hasutan dari Zen, mengamuk sejadi-jadinya, melepaskan segel yang mengalung di leher dan berubah menjadi iblis tak terkendali. Dari kejauhan, Zen menjelaskan rencananya. Setelah Taeyin dan orang tuanya mati, barulah Aubing turun menahan sampai petir menyambar Neja. Di situ, Aubing merasa kasihan. Setidaknya orang yang terpenting bagi temannya bisa diselamatkan. Tapi jika 4 orang ini tidak mati, maka Zen tidak dipercaya oleh guru besarnya. Zen mengeklaim dari sekian banyaknya murid, dialah yang paling bekerja keras. Usahanya itu tak sekalipun dilirik guru besar Tianjun karena dia adalah siluman. Se-effort dirinya tak akan mampu melampaui manusia. Sekarang terserah Aubing, bila masih kekeh menyelamatkan mereka, monggo. Seperti Zen bakalan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian Neja melempar tombak ke bapaknya sendiri dan tiba-tiba... hingga Aubing tepat waktu menyelamatkannya dan memberikan segel untuk dipakaikan ke Neja. Setelah itu Neja kembali tersadar dan pergi begitu saja entah kemana. Sementara bapaknya yang sudah terselamatkan mencurigai si Aubing dan menarik jubahnya sehingga identitas aslinya terbongkar di khalayak publik. Semua warga pun memborbardir cemoohan kepadanya, diikuti serta Taeyin yang mengancam melaporkan kepada Raja Langit. Zen pun datang dan mengatakan, sudah kuperingatkan, lebih baik 4 orang mati daripada semua orang mengetahui identitas dirimu dan sekarang terpaksa semua harus dibunuh. Mendengar itu tentunya Aubing dibuat dilema personal. Satu sisi ia tidak ingin membunuh orang, di sisi lain kaum naga menaruh harapan supaya terbebas dari penjara. Pada akhirnya Aubing lebih memilih kaumnya sendiri ketimbang nyawa warga desa. Neja yang sedang kesal baru mengetahui kebenaran dari seekor babi tunggangannya. Pada waktu bapaknya mengunjungi langit, penjaga gerbang mengatakan memang mantranya tidak bisa dilepaskan, namun bisa diakalin menggunakan jurus penukar takdir. Sang bapak pun rela asalkan anaknya bisa hidup lebih lama lagi. Kembali ke desa, orang tuanya bersusah payah menghentikan si Aubing. Lalu datang Neja dan pertarungan yang sengit bin epik pun baru saja dimulai. Dengan jurus yang dipakai menjahili Taeyin, Aubing berhasil terkecoh. Sementara itu fakta bahwa Zen yang iri akhirnya mengajak duel seniornya ini, senjata pusaka dunia lukisan pun digunakan untuk menjebak Zen masuk ke dalamnya. Tapi di pelariannya Zen malah bertemu dirinya yang KW alias Neja yang menyamar. Neja merubah senjatanya biar tampak yang asli dan Aubing terkecoh untuk kedua kalinya. Taeyin yang bertemu Neja malah memasukkannya ke dunia lukisan, disusul Aubing yang ingin mengejar Neja. Zen yang tak bisa menarik Aubing keluar akhirnya menyeret Taeyin dan empat-empatnya masuk ke dalam dunia lukisan. Kemudian bertarung memperebutkan kuas yang menjadi satu-satunya alat bisa keluar dari tempat ini. Mereka pun menyatu menjadi kesatuan bongkahan es. Dibantu entutnya Taeyin, Neja berhasil menggapai kuas tersebut menggunakan kakinya. Yang karena betapa susahnya melukis menggunakan diriji kaki, mereka terpontang-panting N4. Ngalor ngidul ngulon ngetan dan akhirnya membuka portal keluar dari dunia lukisan. Yang ketika orang tuanya dilayangkan palu godam milik Aubing, secepatnya Neja pasang badan untuk mereka berdua. Dan Aubing berubah menjadi naga berniat meruntuhkan balok es yang sangat besar
seperti atas sana. Tak tinggal diam, Neja membaca mantra memindahkan segel ke tangannya supaya ia bisa mengendalikan kekuatan di dalam dirinya. Sehingga ia berhasil mencairkan balok es dan tak berniat menghabisi orang yang menjadi satu-satunya teman baginya. Kemudian awan bergemuruh, pertanda waktu Neja telah tiba, membakar jimat pemberian sang bapak menjadi pribadi pria yang lebih dewasa yang tidak menyusahkan orang lain saat dirundung masalah. Hanya satu yang dia sesalkan, tak pernah sekalipun bermain bersama ayahanda. Petir pun menyambar membawa Neja atas kutukan yang ditakdirkan kepadanya. Aubing nyelunung masuk mengeluarkan segenap kekuatannya membuat benteng pertahanan dari jubah sisik naga. Tapi sekuat apapun ibaratkan helm SNI tersambar petir 100 miliar volt bertubi-tubi. Nah, mirip konteksnya seperti ini. Dan tidak ada cara lagi, mereka berdua pun mencoba menggabungkan kekuatan memberikan perlawanan. Terkesan perjuangan dari muridnya, Taiyin mencoba mengurung jiwa mereka ke dalam Pauline. Usai sudah, jiwa Neja dan Aubing bisa dilindungi, mengorbankan semua kekuatan milik Taiyin hingga tak tersisa. Para warga pun berlutut untuk bentuk terima kasih mereka kepada Neja dan cerita pun tamat. Ending yang sangat saya harapkan. Good end lah bisa dibilang. Tapi kasihan juga si Li Jing, harus merogoh fulus cukup dalam memberikan kompensasi ke warganya. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah kematian merupakan suratan takdir darinya. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Toh bisa-bisa saja mengabaikannya, terlena sana sini. Kan hidup cuma sekali. Tapi ingat, setelah terbungkus kain kafan, masih ada padang mahsyar yang menunggu kita di depan sana. Tidak ada lagi maksiat-maksiatan. Yang utama dilihat adalah sholat. Sholat. Saya selaku Opon dan tim direksi, bila kami ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Susprek, bye-bye.